Do you wanna know? Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Fatihah Ridwan bersama Vlog Uni. Di video kali ini kita akan membuat peci untuk anak-anak dengan alas peci yang sudah kita buat kemarin ya, di video sebelumnya kelipatan 14. Sekarang kita akan buat motif mozaik seperti ini, motif mozaik 8. Kita ukur dulu tinggi pecinya. Untuk ukuran anak-anak ada 14 cm. Dan untuk kelilingnya kita ukur di sini ada 11, kita kali 4 ada sekitar 44 cm untuk keliling peci. Nah, kita mulai saja tutorialnya. Nah, di sini kita sudah punya bagian alas dengan diameter 16 cm. Bagian alas ini kita sebut dengan bagian A ya, teman-teman. Sekarang kita akan sambung benang atau ganti benang dengan benang lain yang berwarna putih. Kita sebut dengan benang B. Kita akan buat di baris pertama single crochet back loop secara memutar. Kita mulai dari bagian back loop sini ya. Masing-masing lubang 1 SCBL. Oke, untuk sisa benang warna putih bisa kita bawa ya, teman-teman. Kita lanjut membuat SC back loop secara memutar. Untuk benang A tidak kita bawa jalan ya, teman-teman. Kita sudah berada di bagian akhir, dan untuk di bagian terakhir ini sisakan 2 benang seperti ini dan langsung kita sambung dengan benang A. Caranya seperti ini. Kita ambil benang A dan kita habiskan. Oke, untuk baris kedua kita akan buat lagi single crochet back loop. 1 single crochet setiap lubang dengan menggunakan benang A ya, teman-teman. Dan benang B kita tinggal, tidak ikut jalan. Kita lanjut membuat SC back loop secara memutar hingga ujung ya, teman-teman. Oke, kita sudah berada di baris terakhir. Dan jangan lupa baris terakhir ini jangan diselesaikan ya. Langsung kita ganti dengan benang B. Sekarang kita akan membuat baris B2. Di baris ketiga dengan benang B2 kita akan mulai membuat rumus, yaitu 3 SC back loop, 1, 2, dan 3. Oke, kemudian kita akan membuat 1 double crochet front loop. Caranya kita akan mengambil dari benang yang sama di baris yang sama ya, baris pertama ini ya, teman-teman. Dari benang B1 kita tusuk hakpen di sini dari front loop dan tarik benang, ambil benang, lalu kita buat double crochet. Oke, selanjutnya kita buat lagi 1 single crochet back loop di sini. Kemudian di stitch berikutnya kita buat lagi 1 double crochet front loop, ambil dari warna benang yang sama, kita buat double crochet. Oke, lanjut lagi 1 single crochet back loop, dan di lubang berikutnya 1 double crochet front loop, lalu 1 single crochet back loop. Nah, 1 double crochet front loop lagi. Kemudian 3 single crochet back loop, 2, 3, dan rumus yang terakhir 1 double crochet front loop. Oke, pastikan dia sama lurus ya, teman-teman. Nah, ini adalah rumus pertama. Ada 14 stitch. 14. Nah, di sini kita beri penanda ya, teman-teman, biar tidak keliru. Kemudian rumus ini akan kita lanjut membuat secara memutar sampai ke bagian ujung. Kita sekarang sudah berada di bagian akhir, yaitu rumus terakhir adalah 1 double crochet front loop.
Nah, jangan lupa untuk bagian akhir jangan diselesaikan ya teman-teman, sisakan 2 benang seperti ini. Langsung kita sambung dengan benang A. Sekarang kita akan membuat baris, yaitu baris keempat dengan benang A3. Kenapa A3? Karena bagian alas adalah kita sebut dengan A1 dan baris setelahnya A2. Sekarang A3. Kita mulai rumusnya dengan membuat 2 single crochet back loop. Nah, seperti ini. 2 single crochet back loop, kemudian kita buat 1 double crochet front loop. Di lubang berikutnya ambil dengan warna yang sama di baris A2 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lanjut membuat 7 single crochet back loop, 7 SCBL. Oke, selanjutnya 1 double crochet front loop, nah berikutnya 3 SC back loop, 1 2 3. Di penanda ini kita buka dulu, kita buat SC back loop terakhir. Kita taruh lagi penandanya. Nah, untuk rumus kedua di bagian pertama baris ini seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut, dan ini Uni sudah berada di bagian terakhir yaitu 3 SC back loop. Jadi hasilnya seperti ini ya untuk motifnya. Oke, ini kita ganti lagi benang dengan warna benang B. Kita akan lanjut membuat rumus di baris kelima yaitu B3. Jangan lupa benang A jangan dibawa jalan ya teman-teman. Kita mulai dengan membuat 1 SC back loop, kemudian 1 DC front loop. Pastikan ambil warna benang yang sama. Lanjut dengan membuat 3 SC back loop, 1 2 dan 3. Nah, di sini kita akan buat lagi 1 DC front loop ya, sama lurus dengan yang DC di bawah. Kita buat 1 SC back loop lagi, kemudian 1 DC front loop di sini, lalu 3 SC back loop, lalu 1 DC front loop di sini, dan terakhir 2 SC back loop. Pastikan ya teman-teman, di rumus ini jumlahnya adalah 14 stitch atau 14 lubang. Nah, untuk rumus baris kelima di benang B3 seperti ini, kita pindahkan lagi penandanya dan kita lanjut rumus ini sampai ke ujung. Kita sudah berada di bagian akhir. Di sini kita buat 1 DC front loop dan 2 SC back loop. Di stitch terakhir jangan diselesaikan, kita ganti dengan benang A. Kita buat rumus A4 di baris ke-6. Oke, seperti ini. Lanjut ya teman-teman. Kita awali dengan membuat 1 DC front loop. Kemudian, nah ini benang B jangan sampai terbawah. Oke, lanjut ya. Buat 3 SC back loop, 2 3, lalu 1 DC front loop di warna benang yang sama, dan 3 SC back loop, 1
2, 3. Nah, di sini 1 DC front loop. Kemudian 3 SC back loop. Terus 1 DC front loop lagi. Dan terakhir 1 SC back loop. Nah, rumus di row ke-6 seperti ini. Kita pindahkan lagi penandanya. Kita lanjut rumusnya hingga lubang terakhir. Nah, di bagian terakhir tidak kita selesaikan. Kita ganti benang dengan warna benang B4. Kita mulai dengan membuat 3 SC back loop. 3, kemudian 1 DC front loop, lalu 5 SC back loop, kemudian 1 DC front loop di sini. Terakhir 4 SC back loop. Tiga, 4. Nah, rumus untuk baris ke-7 selesai seperti ini ya. Kita ulang lagi sampai ke ujung dan jangan lupa penandanya kita pasang. Ini sudah berada di akhir rumus, di akhir baris, di baris ke-7. 1 SC back loop lagi. Kita ganti benang dengan benang A. Kita akan buat rumus A5 di baris ke-8. Kita mulai dengan 1 DC front loop dan 1 SC back loop. Kemudian kita buat sebanyak 2 kali 1 DC front loop dan 3 SC back loop ya teman-teman. Kita ulangi sebanyak 2 kali rumus ini. 1 DC front loop dan 3 SC back loop. Nah, nih 1, 2, 3. Kemudian kita buat lagi sebanyak 2 kali 1 DC front loop dan 1 SC back loop. 1 SC back loop, kemudian 1 DC front loop lagi, dan terakhir 1 SC back loop. Nah, rumus untuk baris ke-8 atau di benang A5 seperti ini teman-teman. Kita ulangi lagi sampai terakhir. Ini sudah berada di baris paling akhir. Kita buat 1 DC front loop dan 1 SC back loop. Tidak kita selesaikan, kita langsung ganti ke benang B5. Di baris ke-9 kita mulai dengan membuat 3 SC back loop. 3, kemudian 1 DC front loop di sini. Lalu 5 SC back loop. 2, 3, 4, 5 dan 1 DC front loop di sini. Dan terakhir 4 SC back loop. Nah, rumus untuk baris ke-9 atau di benang B5 seperti ini ya teman-teman. Kita lanjutkan terus secara berkeliling sampai akhir. Oke, ini adalah stitch terakhir. Kita ganti lagi benang dengan benang A. Kita buat rumus A6 di baris ke-10. Kita mulai membuat sebanyak 3 kali pengulangan 1 DC front loop dan 3 SC back loop.
3. Kita ulang lagi, 1 DC front loop dan 3 SC back loop. Satu DC front loop, satu 3 SC back loop. Nah, di akhir ini 1 DC front loop dan 1 SC back loop. 1 DC dan 1 SC back loop. Kita lanjut sampai akhir ya teman-teman, rumus row 10. Kita sudah berada di bagian akhir. Kita buat 1 DC front loop dan 1 SC back loop. Stitch terakhir tidak selesaikan, kita ganti lagi ke benang B. Kita akan buat rumus B6 di baris ke-11. Kita mulai dengan membuat 1 SC back loop, kemudian 1 DC front loop dan 3 SC back loop, 2, 3, lalu 1 DC front loop dan 1 SC back loop, lalu 1 DC front loop, dan 3 SC back loop, 3, lalu 1 DC front loop, terakhir 2 SC back loop. Jika rumusnya kecepatan, teman-teman bisa di pause ya atau diulang videonya. Oke, kita lanjut rumusnya sampai baris terakhir. Nah, ini sudah berada di bagian terakhir. Kita buat 1 DC front loop dan 2 SC back loop. Nah, sekarang kita akan ganti lagi benang dengan benang A7 di baris ke-12. Nah, ini penampakan dari motifnya. Lanjut ya teman-teman, di baris ke-12 kita mulai dengan membuat 2 SC back loop, lalu 1 DC front loop, terus 7 SC back loop, 3, lanjut 1 DC front loop dan 3 SC back loop. Nah, untuk rumus baris ke-12 atau A7 seperti ini ya. Kita lanjut. Kita sudah berada di bagian terakhir, yaitu membuat 3 SC back loop, dan yang terakhir tidak kita selesaikan, langsung kita ganti dengan benang B, yaitu B7. Oke, di baris ke-13 kita mulai dengan membuat 3 SC back loop, kemudian kita buat sebanyak 3 kali ya, 1 DC front loop dan 1 SC back loop. Ini baru 1 kali. Kita ulangi lagi, 1 DC front loop, 1 SC back loop. 1 kali lagi, 1 DC front loop dan 1 SC back loop. Nah, sebanyak 3 kali. Kemudian kita buat 1 DC front loop, lalu 3 SC back loop, 2, 3. Terakhir 1 DC front loop. Untuk baris ke-13 rumusnya di benang B7 seperti ini. Kita pindahkan lagi penanda. Kita lanjut sampai baris terakhir ya rumus ini. Oke teman-teman, ini sudah berada di bagian terakhir baris ke-13.
terakhir 1 DC front loop. Kita ganti benang dengan benang A. Kita lanjut membuat rumus di baris ke-14 mulai dengan 2 SC back loop, kemudian 1 DC front loop, lanjut 7 SC back loop, rumus ini sama dengan baris ke-12 ya teman-teman. Nah, sekarang 1 DC front loop. Terakhir 3 SC back loop. 1 2 3. Nah, rumus untuk baris ke-14 kita pindahkan dulu penanda. Untuk A8 seperti ini. Oke. Sekarang udah berada di bagian akhir. 3 SC back loop. Kita ganti benang dengan benang B. Lanjut ke rumus B8 baris ke-15. Kita mulai dengan 1 SC back loop, 1 DC front loop, kemudian 3 SC back loop, dan 1 DC front loop, lalu 1 SC back loop. Rumus baris 15 ini sama dengan baris ke-11 ya teman-teman. Kalau teman-teman lupa atau kecepatan, bisa teman-teman catat rumusnya ya. Dan caranya seperti ini, membuat DC front loop kita ambil dari benang warna benang yang sama. Kemudian 2 SC back loop, ambil dari bagian back loop. Oke, untuk baris 15 rumus B8 kita tandai lagi dengan penanda. Kita lanjut sampai akhir. Oke. Bagian terakhir 2 SC back loop. Kita ganti lagi benang dengan benang A. Kita akan buat rumus A9 di baris ke-16. Kita buat sebanyak 3 kali pengulangan ya. 1 DC front loop dan 3 SC back loop. Kita buat lagi 1 DC front loop dan 3 SC back loop. Ini sebanyak 3 kali ya. Ini yang kedua. Oke, ulang lagi 1 DC front loop dan 3 SC back loop. Kemudian 1 DC front loop. Terakhir 1 SC back loop. Nah, untuk rumus A9 baris 16 kita lanjut sampai terakhir. Oke, ini sudah berada di bagian terakhir. Kita ganti lagi benang dengan benang B. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya ke rumus B9 di baris ke-17. Kita awali dengan 3 SC back loop. 3, kemudian 1 DC front loop, lalu 5 SC back loop, 3, 4, 5, 1 DC front loop, dan terakhir 4 SC back loop. Rumus untuk baris 17 atau benang B9 akan kita lanjut lagi ya sampai terakhir ya. Oke, sudah berada di baris terakhir. Kita buat 1 DC front loop dan 4 SC back loop. Di stitch terakhir tidak kita selesaikan. Oke, kita langsung ganti benang dengan benang A.
Di sini di baris ke-18 kita membuat 1 DC front loop, kemudian 1 SC back loop, kemudian buat rumus 2 kali ya, 1 DC front loop dan 3 SC back loop. 2 kali pengulangan, 1 DC front loop dan 3 SC back loop. Oke, kita ulang lagi. Yang kedua 1 DC front loop dan 3 SC back loop. Oke, selanjutnya kita buat sebanyak 2 kali pengulangan juga, 1 DC front loop dan 1 SC back loop. 1, kita ulang lagi, 1 DC front loop dan terakhir 1 SC back loop. Untuk rumus A10 di baris ke-18 kita pindahkan penanda dan rumus ini akan kita lanjutkan secara berkeliling sampai ke ujung. Oke, ini bagian terakhir. 1 DC front loop dan 1 SC back loop. Ini adalah akhir rumus ya teman-teman. Stitchnya kita selesaikan dengan benang A. Kemudian ini akan kita lanjut. Lalu benang B bisa kita potong nanti atau kita gunting. Sekarang kita copot dulu penandanya. Di bagian akhir ini kita akan membuat SC back loop secara berkeliling. Masing-masing lubang 1 SC back loop. Sebanyak 2 baris, teman-teman bisa tambahkan barisnya jika ukuran peci atau tinggi peci belum sesuai ya. Kita beri penanda agar tidak keliru dengan awal rajutan kita di sini. Oke, ini Uni sudah membuat sebanyak 2 baris SC back loop secara berkeliling. Nah, di bagian akhir sini kita buat slip stitch. Di sini sudah akhir dari rajut kita ya teman-teman untuk membuat peci, slip stitch dan membuat 1 CH. Di sini kita akan potong benang, kita akan gunting saja dan sisa benang bisa kita sembunyikan di bagian belakang peci. Sisa benang B bisa langsung kita potong saja, kita gunting. Oke, ini bisa kita rapihkan ya teman-teman. Kita selip-selipkan saja menggunakan hakpen seperti ini. Yang penting sisa benangnya tidak terlihat. Oke teman-teman, untuk peci ukuran anak-anak dengan motif mozaik 8 dan kelipatan 14 sudah selesai. Semoga videonya bermanfaat. Thanks for watching. Bye. Assalamualaikum.